Sebelum kita mulai mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang tafsir Al-Jalalain, yaitu dua orang pengarang, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan kita tafsir Al-Jalalain. Ala hadziniyah wa ala kulli niyati shalih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Bismillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'alallahi yasira. Bahwa sungguhnya segala mereka yang kafir, mereka itu dengan Allah, dan aniaya mereka itu akan nabinya Allah dengan menyembunyikan sifatnya nabi. Di menyembunyikan sifat nabi itu termasuk perbuatan zalim. Ba'ala sungguhnya tidak ada Allah, tidak adanya bagi bahwa mengampuni ya Allah bagi mereka itu. Dan tidak pula bagi bahwa menunjuki ya Allah akan mereka itu akan jalan daripada jalan kecuali jalan jahannam. Artinya jalan yang membawa kepadanya jahannam. Hal keadaan kekal mereka itu artinya ditakdirkan mereka itu akan kekal padanya jahannam apabila masuk mereka itu akan jahannam. Salamu-lamunnya. Dan ada demikian arti Allah badanya. Yasir, mudah, artinya mudah. Jadi disiko yang disabi orang kafir disiko bukanlah orang anti Tuhan. Dan kafir disiko siapa? Ahli kitab. Mereka beriman dengan Allah, tapi dek karanonya menyembunyikan sifat nabi, artinya merubah kitab suci, makanya dihukum kafir. Jadi kan ada dulu sebagian kan paham bahwa orang yang percaya kepada Allah beriman. Jadi orang kafir itu bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi ada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Tidak cukup itu sekedar percaya kepada Allah aja. Percaya kepada Allah tapi mendustakan seorang nabi di antara nabi Allah, maka itu sama hukumnya mendustakan seluruh rasul. Kalau mendustakan rasul, maka hukumnya kafir. Kembali itu enggak? Mendustakan nabi, kekal di neraka jahanam. Dihukum sebagai orang kafir. Hai manusia, artinya alimaka apa yang dihaikan sungguh datangkan kamu datang seorang rasul, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak dengan kebenaran daripada Tuhan kamu. Berimanlah kamu dengan ya rasul. Dan sengajalah kamu akan kebaikan bagi kamu daripada ma yang baramu kamu baramu pada nyumah.
Dan jika kafir kamu dengan ya Rasul, ba'al jika makabuh sungguhnya bagi Allah sungguhnya ma yang pada langit dan bumi. Isbah memiliki dan menjadikan dan memperbudak. Mengkau tidak mudaratkan Allah, tidak mudarat kafir kamu. Jadi yang maksud itu, kalian beriman itu kebaikannya, manfaatnya kembali kepada kalian. Jadi Allah itu tidak butuh keiman awak doh. Tidak butuh keiman makhluk doh. Allah itu maha kaya. Arti kaya itu tidak membutuhkan selain dari dirinya. Dan ada Allah badonya alim, maha mengetahui dengan makhluknya Allah. Di alim kok salah satu sifat 20 kalau dayon ya. Kaunuhu aliman. Di beda itu antara ilmu dengan alim. Kalau ilmu itu sifat. Sifat maknawi. Ada sifat itu. Ada sifat ilmu itu. Kalau alim itu sifat maknawiyah, artinya sifat yang timbul dari sifat makni. Sifat itu sebenarnya tidak ada, zatnya tidak ada. Gimana? Statusnya Allah sebagai karenanya bersifat, karenanya memiliki sifat ilmu, maka Allah digelari dengan alim, orang berilmu. Ini status Allah sebagai orang berilmu. Udah mami tidak? Bahwa berilmu, ilmu itu ada, walaupun ilmu itu tidak bersifat materi kan. Ilmu itu ada, sifatnya immateri. Karena awak ada ilmu, maka awak digelari sebagai alim, orang alim. Jadi artinya alim sifat manawi itu adalah status Allah karena Allah memiliki sifat yang berkaitan dengan itu. Lagi orang hakim, orang kokoh pada perusahaannya Allah dengan mereka itu. Aimanu, itu secara bahasa aja itu. Secara bahasa artinya kan isim fa'il. Boleh diubah kalau ingin orang itu boleh sebut yang aja boleh aja. Yang mengetahui. Cuma dalam mengaji nausaraf bahwa kan kalau isim fa'il itu ditembakkan dengan orang kan. Cuma orang itu maksud mana zat yang mengetahui. Jadi kalau awak berceramah maka orang sebut kan. Jadi kalau Allah ada digunakan zat yang maha mengetahui. Diulang Allah tuh baik. Iya. Jadi kalau mengaji di surau nausarau kalau simpel itu kan bawa orang anda ilmu mengetahui. Kalau alimun orang mengetahui. Jadi kalau Allah tentu zat yang maha mengetahui. Lagi hakim pada perusahaannya Allah dengan mereka itu wahai ahli kitab, artinya Injil. Kau ada kasih kau orang Nasrani. Nandihaikan janganlah gulu kamu atau gulu itu jangan berlebihan kamu, arti melampaui kamu akan batas pada agama kamu. Nah, kau di kalangan saudara sebelah kau nyocok menuduh awak ke gulu. Di gulu dinya itu standarnya dinya loh. Memuji Nabi lah gulu. Tapi kalau memuji guru mereka tidak gulu bro. Kan standar ganda tidak. Dia memuji Nabi itu boleh sepanjang tidak mangke Nabi jadi Tuhan. Tidak boleh, itu gulu. Iya. Iya. Kalau Nabi nyebut nama Nabi, tidak boleh pakai Sayyidina lah. Tapi kalau menyebut nama guru dia gembel di awalnya. Ustazina. Nah, ya. Di gulu itu berlebihan. Berlebihan itu dikritik orang Nasrani. Apa berlebihannya? Karena mereka mengangkat Nabi yang makhluk itu menjadi Tuhan. Berlebihan.
Jangan berlebihan kamu pada agama kamu dan janganlah berkata kamu hati Allah ila nangkalakan kata yang hak daripada tanzih, daripada mensucikan, daripada syirik dan beranak. Jadi Allah disarikatkan, itulah gulu itu berlebihan, disarikatkan dengan makhluk. Dikatakan Allah punya anak. Jadi kalau sampai Allah beranak, tentu biasanya bapak aja anak itu sejenis, nak. Disambung tiba ya. Kalau bapak Tuhan itu anak Tuhan loh. Ya nak? Nah, jadi itu gulu berlebihan. Hanya sungguhnya barang Masih Isa yang anak Maryam, ba'ala sungguhnya Rasul Allah. Nabi Isa itu utusan Allah dan kalimahnya Allah. Yang menjatuhkan Allah akan kalimah, artinya menyampaikan Allah akan kalimah. Artinya menyampaikan akan kalimah itu Allah kepada Maryam. Kamu kasih kalimah tadi itu karena Nabi Isa itu kejadiannya tidak menurut hukum sebab akibat yang biasa. Luar biasa. Hanya dengan kalimah kun. Jadi hanya dengan kalimat, dengan kehendak. Maksudnya dengan kehendak Allah, jadilah Nabi Isa tadi. Kalau Nabi Isa kan ada tampangnya dari ayah. Masuk ke induk, ke rahim induk. Rahim ibu. Barunya jadi anak. Ini tidak ada tampang dari ayah. Nah, langsung saja diambui. Siti Maryam langsung hamil. Itu disebut dengan kalimah tadi itu. Artinya Allah mampu, maha kuasa menciptakan hanya dengan kalimah. Kalimah tadi itu maksudnya adalah sebagai manifestasi dari iradah Allah, kehendak Allah. Nah, yang mana kalimat tadi adalah kalimah kun. Di kalimah kun tadi adalah bentuk penzahiran dari iradah Allah. Kehendak Allah untuk menjadikan, menciptakan sesuatu. Dan ruh artinya mempunyai ruh daripadanya Allah, didapatkan orang ya ruh kepadanya Allah Ta'ala karena pemuliakan baginya Isa. Jadi sebenarnya ruh manusia kau sadar kan dari Allah sadar. Ya jangan salah paham lo sih kau banyak lo kan salah paham kau. Ya ruh Allah. Pakai ruh lo Allah. Di jenis semua lo Jawa-Jawa ya awak manusia ada jasa ada ruh. Tuhan bentuk dulu, ada zatnya, ada ruhnya lo. Jadi ruh Allah punya ruh itu maksudnya itu. Ruh Allah itu maksudnya apa? Allah. Ruh itu milik Allah. Kan sebagian ada yang memahami secara lafzi mana. Allah nyampe mah. Mirruhi. Allah pada nyampe Al-Quran mirruhi daripada ruh aku. Gitu. Ya ruh aku itu bisa dipahami dalam bahasa Arab. Idapa itu kan ada maknanya dari. Nah, min dengan mata kadi kan makna min. Dia kena lay apa? Tengku bahasa. Didapat ada mata kadi kan makna min. Contoh itu. Cincin basi. Cincin dari basi. Ah, ya. Ada yang mentakadikan makna li, milik. Contohnya buku saya, kitabi. Artinya adalah buku milik saya. Jadi ruh aku itu apa ditakadikan sini tuh? Ruhi. Mentakadikan makna min. Li, milik. Ruh, milik aku. Dari Allah boleh juga min, tapi min tadi apa maksudnya? Allah yang menciptakan. Dan kita pahami, seperti sebagian orang memahami, ruh itu dari Allah, artinya dari zat Allah, ruh tadi itu. Atau bagian dari zat Allah. Nah, kalau di sekolah timbul pertanyaan di grup apa tuh? Di grup apa kan? Di grup kita, tuanku. Ruh itu ayo. Jadi di siko makwe timbul pertanyaan, ruh kok apa kok khalik ke makhluk? Itu juga pertanyaan di sini. Di sini tuh. Jadi kalau salah paham, kalau dikata ruh itu dari Allah, ruh itu bagian dari Allah tuh khalik jadi lah. Kok salah.
Artinya boleh tuh ruh nanti awak kok ndak makhluk jadi rolai. Oh ditunggu. Ah itu sasik kaji jadi itu. Allah itu kan laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak murakab. Kalau Allah itu pakai ruh berarti Allah itu murakab. Semua Jawa anak tersusun dari jasad dan ruh. Maka ketika ada yang bertanya di guru itu dulu ruh ke apa kok guru ya apa kadim kok baru. Semua jawab langsung itu kan. Ruh itu kan makhluk diciptakan. Kalau ruh itu makhluk artinya baru. Jadi makanya itu di pemahaman tadi itu memahami ruhi itu. Mirruhi. Ruh aku. Yo, yo. Itu harus hati-hati. Sebabnya halus. Sebelum cek sana jauh lagi dia tuh. Nah, jadi bawa gue salam ya awak rumus-rumus tadi harus dipaci kunci-kunci tadi itu. Hah? Ya Al-Quran yang dimaksud Al-Quran itu kan dua wajah, dua tuh. Tak cik tuh. Al-Quran yang masih kalau ini maksud dengan Al-Quran itu adalah kalam kadim. Itu sifat Allah. Itu kadim. Kalam kadim itu kan lun diturunkan ke Nabi terus. Sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran yang merupakan kalam kadim itu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu kadim. Nah setelah nyoba kau dituliskan di Lauh Mahfuz, ya nak, disampaikan ke Nabi Muhammad, itu nak kadim teroleh. Lah bahuruh suaro. Nah tetapi nyo ada hubungannya dengan kalam kadim tadi itu. Kalau namburi basoro pun nak kadim teroleh. Jadi Al-Quran yang dalam mushaf itu tidak bisa dikatakan kadim. Sebab apa? Sebab bahuruf baswaro. Ya makna kadim tadi itu. Nama kadim tadi itu kan abadnya baswaro. Jadi makna kadim tadi itu dikeluarkan, dizahirkan dalam bentuk bahuruf baswaro. Jadi antara bahuruf baswaro tadi kok tentu sangat erat kaitannya dengan kalam kadim. Tapi tidak sama. Pak tuh. Sama gini kok. Contoh gini nonton TV nak. Nah, nonton TV itu akan di TV awak di layar awak keluar gambar tuh kalau suara nak. Nah, nan dari apa pemancarnya kan tak ada gambar tuh, tak ada suara tuh nak, nan kirim ke awak tuh, ke TV awak tadi tuh. Hah? Iya. Itu contoh ya. Nah dikirim tadi itu dari satelit itu ke awak, sebelum tiba keluar dia muncul di layar TV awak ya. Ada boleh, ada apa gambar tuh kan, ada suara kan. Nah, itu apa? Jadi artinya kalau ditanya Al-Quran tuh kadim atau baru, nama Al-Quran nama muka su'i tanya dulu kan. Kalau yang belum diwahyukan yang masih berdiri pada zat Allah itu kadim, karena itu sifat Allah. Kalaulah diturunkan kepada Nabi itulah buhri baswaro, apalagi lah tertulis di mushaf tadi itu bakarat teh tinta itu kan baru tuh. Itu bisa boy sudah baru. Jadi walau bagaimanapun nan Al-Quran tadi nak boleh disabi makhluk loh. Sebab apa? Nan zahir kini kok tetap berkaitan dengan kalam kadim. Tapi kalau mushaf itu kan merujuk itu. Buku enak. Karate, tintai, itu jalan itu makhluk.
Tapi kalau ditunjukan dek apa kah, dek tulisannya kah, makna yang ditunjukkan tulisan itu bukan makhluk. Ya gak apa sih nah. Ay, lesson ya. Ndak luwi-luwi ya ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau tanya orang, Al-Quran kok kadim kok atau baru? Ah, tanya dulu. Al-Quran nama muka suwe gitu. Lah, lanjut. Di ruh tadi ke pangkal jiwa ya, dan ruh harapnya punya roh daripadanya Allah, didafekkan orang yuruh kepadanya Allah ke Allah Ta'ala karena pemuliakan baginya Nabi Isa. Padahal seluruh ruh manusia itu berasal dari Allah, artinya Allah yang menciptakan. Dan tiada yuruh seperti mendakwakan kamu anak Allah atau Tuhan satu Allah atau salisus salah satu dari nantigo. Kalau diartikan secara bahasa manigolin nantigo kan itu tuh. Bukan sebana salah satu dari nantigo. Karena bosnya penyuruh itu bosnya murakab kata dia. Sabau nama penyuruh tadi murakab tersusun. Allah itu tidak tersusun. Dan barang Allah ba'ala baramullah dan barang ilah al ilah Tuhan suci daripada tarkib dan daripada menisbahkan bersusun kepadanya Allah. Kalau terpasti kejiwa gini gua nanya ke poe akidah lah. Maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya Allah dan janganlah berkata kamu baramlu Tuhan baramlu tigo Allah dan Isa dan ibunya Isa. Jadi ada versinya apa kok yang Trinitas itu. Ada yang mengatakan nanti go tuh Allah, Isa dan Ibu Isa. Kok satu aliran kok? Ya kok yang minoritas kok ada yang lain itu yang mayoritas itu bukan ibu tapi Roh Kudus. Allah, Isa dan Roh Kudus. Jadi di siko secara logika nama masuk gitu. Tahu nama masuk? Katanya mereka itu tauhid. Masih tauhid. Akidah mereka, kata mereka tuh. Tuhan itu satu, tapi pribadinya tiga. Paham membaca apa itu? Kalau lebih rumit ke tengku bahasa baru tadi. Inyo Tuhan itu satu aja, tapi pribadinya tiga. Jadi satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Ini bisa dipikir. Cepikir lah cara itu. Dia masuk tuh. Nah, cara logika nama masuk. Paham kalau nama masuk, mustahil satu jo tiga itu bisa berhimpun. Semua itu tanya apa anak tangku seorang kan. Bisa tanya lo ngalai anak tangku tiga anak mana dia tangku. Cik kok tiga. Tapi mungkin tuh satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Jadi secara hukum logika tuh kan naik. Tidak mungkin satu dan tiga itu berhimpun. Satu jelas beda dengan tiga. Jadi bahannya bahan cara penyelesaiannya dalam teologi Kristen itu memang di luar jangkauan logika. Jadi kalau doktrin yang harus diyakini. Jadi itu cara penyelesaiannya. Jadi kewatannya jamaah ke ustadz mereka itu kan. Kamu kasih itu ustadz mereka. Pemuka agamanya itu lah nak. Nak bisa tatanyaan. Cara sebagian kawan kan dalam itu. Yakin aja lah. Jika memang tidak bisa, iya tidak bisa depo kalau tidak bisa di luar jangkauan akal. Tidak bisa dia kakal di depo, dipahami dengan akal. Itu adalah doktrin yang wajib diyakini. Ini artinya teologi mereka itu tidak rasional. Tapi kalau akidah Islam itu
bisa dijelaskan secara rasional. Tidak bertentangan dengan rasional. Berhentilah kamu daripada demikian dan datanglah kamu akan kebaikan bagi kamu daripadanya demikian. Dan hanya kebaikan ba'ala hanya tauhid. Ada pakai wa itu sudah wa sebelum tauhid itu. Nah, wa itu coret tidak salah. Kalau pakai wa baca roh dan hionyo demikian dan tauhid. Nah, kalau cari itu tidak muar. Bahwa tauhid itu adalah kabar dari wa. Dan hanya kebaikan ba'ah hionyo tauhid. Semuanya itu juga melampaui afdalu bizikri la ilaha illallah. Apa kebagai? Hanya afdalu zikri. Afdal itu adalah mudaf, zikri mudaf ilaih. Sebagian bertambah pakai afdalu bizikri la ilaha illallah. Di wawnya coret ya. Hanya sungguhnya baramlu Allah ba'ala baram Tuhan yang satu maha suci Allah, maha suci baginya Allah daripada bahwa ado baginya satu anak baginya Allah, anak baginya maya pada langit dan mayang pada bumi sudah menjadikan dan memiliki dan memperbudak. Dan baramlu miliki ya ba'ala baramlu menafikan yang milik itu akan anak. Dan telah pada Allah nisbah wakil artinya syahadah atih demikian. Sekali-kali tidak kari hiduang artinya takabur dan kari hiduang al-masih. Kata Nabi Isa allazi yang al-masih yang mendakwakan kamu bahwasanya al-masih bahwasanya Tuhan. Daripada bahwa ada yu al-masih itu adanya hamba bagi Allah. Al-masih yang kalian angkat jadi Tuhan itu sendiri, dia mengakui sebagai hamba Allah. Dan tidak perlu malaikat yang mukarrabun, malaikat yang dia yang dakik kepada Allah pada sisi Allah. Tidak karidong mereka itu berado, mereka itu beranya hamba dan barang ini ba'ala daripada dosa baik-baik istitrat atau istitrat mengasihi. Istitrat mengasihi itu menolak ya. Menolak apa namanya argumentasi enggak? Argumentasi untuk meruntuhkan dakwaan orang Nasara itu. Ini sabikan orang istitrat bagi menolakkan ateis iman yang mendakwakan iman bahwa sungguhnya itu annaha malaikat ya kata dia. Mendakwakan iman bahwa sungguhnya malaikat mukarabun itu bahwa sungguhnya Tuhan atau anak batinu Allah, anak perempuan Allah seperti yang ditolak orang dengan yang pada sebelumnya ini ateh Nasara yang mendakwakan mereka itu akan demikian, yang mendakwakan mereka itu akan demikian. Jadi ada orang mendakwakan malaikat itu anak Allah. Baram kasih bala baram lo khitab mereka itu. Dan barang lesiman yang kariduan siman daripada menyembahnya Allah dan takabui siman ba'alaman makus supaya menghimpunkan Allah ke mereka itu kepadanya Allah hal keadaan sekalian pada akhirat. Maka adapun segala mereka yang beriman mereka itu dan mengamalkan mereka itu karena salih ba'alah adapun maka menyempurnakan Allah ke mereka itu akan upah mereka artinya pahala amal mereka itu. Dan menambah Allah ke mereka itu daripada karunia-Nya Allah. Anan artinya yang tidak mato mali yo mato, dan tidak perlu talingo mandanga yo talingo, dan tidak perlu talinte hati manusia. Itu sudah berdasarkan hadis enggak Allah sediakan bagi hambanya yang soleh nanti di akhirat mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Dan ada pun segala mereka yang karihidung mereka itu dan takabui mereka itu daripada menyembahnya Allah hamba Allah adapun mengazab akan Allah akan mereka itu akan azab yang pedih artinya memedihi dunia azab banyak azab neraka.
Dan tidak boleh mereka itu bagi mereka itu dari Allah, artinya selainnya Allah akan wali yang akan menolakkan wali akan ya seorang dari mereka. Dan tidak pula akan menolakkan wali akan seorang yang akan menolakkan wali akan azab dari mereka itu ya. Dan tidak pula orang menolong yang akan menagah ia orang menolong tadi akan mereka itu dari podonyo azab. Hai manokos manusia, sungguh datangkan kamu anatang burhan, artinya hujah. Di burhan itu artinya hujah atau argumen daripada Tuhan kamu, ateh kamu, dan ianya hujah ba'alah ianya, dan ianya burhan ba'alah ianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurunkan kami kepada kamu akan nur yang nyata dan hiyanya nur banyak Al-Quran. Maka adapun segala mereka yang beriman mereka itu dan berpegang mereka itu dengan ya Allah Ba'ala adapun mangko supaya memasukkan ya Allah ke mereka itu pada rahmat daripada Allah dan karunia dan menunjuki Allah ke mereka itu kepada ya Allah akan jalan, artinya jalan yang betul, hiyanya jalan banyak agama Islam. Minta fatwa mereka itu, minta pamanuntik pitua mereka itu akan engkau pada kalalah. Katalah ada engkau baik barang Allah ba'ala barang ma fitwa akan Allah akan kamu pada kalalah. Itu nang kalalah tuh. Jika manusia ba'anan imru'un marfu' dengan fi'il yang mentafsirkan akan di fi'il itu halaka. Di sebenarnya go asalnya jika binasu manusia. Jadi fiilnya mahzuf. Apa fiilnya tuh halaka? Bukan tapi halaka sabuk ada di belakang yang menafsirkan. Binaso ya manusia artinya mati ya manusia tiado bagi manusia itu anak tiado anak artinya dan tidak perlu bapak. Dia manusia kebanyakan itu nak kalalah. Baiknya kalalah. Ayah ndak ada, anak ndak ada. Kalalah. Dan baginya manusia itu, nah kalalah tadi itu anak baginya saudara daripada seibu sebapak atau sebapak. Saudara wado. Baik itu saya sindu atau saya saju. Allah jiko mangko baginya saudara, anak baginya senis puma yang meninggalkan yo kalalah. Yaitu saudara perempuan. Tidak ada sabini kira ya. Tapi kalau bisa lihat pembagian arat itu kan ke saudara aja kan. Saudara laki-laki dapat separuh, saudara perempuan dapat separuh. Dan hionya saudara laki-laki, artinya saudara laki-laki banyak seperti demikian. Sekarang sama atas separuh dah. Hah?
Jadi kalalah meninggal, ada bapak, ada anak, ya, ada punya saudara perempuan. Maka dapat saudara perempuan tadi senisfu separuh. Kalau ada saudara laki-laki, maka saudara laki juga dapat separuh mewarisi yo. Saudara laki-laki akan yo. Tadi saudara laki-laki atau saudara laki-laki Allahu bahasa demikian berarti separuh bagiannya. Mewarisi yo saudara laki-laki akan yo perempuan akan yo kalalah akan sekali akan yo perempuan akan sekalian ma yang meninggalkannya perempuan. Jika tidak ada bagi perempuan itu anak. Kamu kasih itu. Dalam yang pertama tadi itu kalalah laki-laki. Ya enggak? Kalalah laki-laki saudaroe padusi. Dalam kasus yang kedua ko wahua ko enggak kalalahnya padusi. Saudaroe laki-laki empat tuh. Jadi kalalah ko bukan hanya laki-laki tapi baik laki-laki maupun padusi. Hah? Wah kembali ke saudara apa mas? Ya warisnya mah. Nah, kalalah tuh umum tuh. Laki-laki dan padusi. Jadi kalalah itu definisinya seorang manusia. Manusia tadi tidak. Manusia itu dapat laki-laki dapat padusi. Nah, kalau walahu berarti kalalah apa tuh? Laki. Lahu uktun. Berarti laki-laki kalalah saudaranya nanado padusi. Maka dapat dia saudara tadi nani duit tadi sebagai waris sanispu. Wahua Ako wahua ko boleh ko kalalah laki-laki kalalah wahua ko warisnya laki-laki lah ko. Artinya saudara laki-laki seperti demikian. Mewarisi saudara laki-laki akan yo perempuan berarti kalalahnya perempuan lah. Akan sekalian mai meninggalkannya perempuan. Beda mah ya. Salah tadi itu. Jadi kalau kini ko laki-laki kalalahnya padusi warisnya saudara maka nampadusi tadi saparu haratu depeknya. Tapi kalau kalalah padusi saudaranya nanti enggak kayak mewarisinya ke laki-laki maka laki-laki ke mewarisi seluruh haratu nah meninggal tadi. Tapi jadi belakang dulu jika tidak ada baginya perempuan tuh anak. Pak Caro itu tadi ada anak jadi enggak? Jadi diberi si kalalah itu enggak? Tiada baginya anak dan tidak perlu bapak. Jika tidak ada baginya perempuan itu anak. Nah, kunan kalalah. Tidak. Ayah tidak ada, anak tidak ada. Maka jika ada baginya perempuan itu anak. Berarti kau ayahnya tidak ada kau. Iya, tidak kalah. Kalau seandainya perempuan tadi tidak kalalah, hanya ayahnya tidak ada, nak ada. Jangan laki-laki, emang kau tidak suatu juga baginya saudara laki-laki tadi. Jadi kalau ada anak produksi tadi, ayahnya tidak ada. Maka mama dia apa dan saudara dia meninggal tadi, bului. Atau perempuan anaknya meninggal tuh. Maka baginya saudara laki-laki, ma yang lebih ma daripada baginya perempuan.
Karena perempuan itu kan bagiannya enggak sama laki-laki enggak. Nah, sisa-sisanya tadi itu dapat dari mama. Dan jikalau ada saudara perempuan atau saudara laki-laki itu daripada dosa ibu, abalah jikalau mangkobar motakadinya, bagiannya yang saudara tadi itu, seperenam seperti ma telah terdahului ma pada Allah surah. Jikalau nyusa ibunya, nah saya itu ada saudara tuh hanya dapat seperenam. Beda. Jadi yang PT tadi dapat tuh yang seibu, sebapak. Maka jika ada kaduonyo, arti dua orang saudara perempuan tu badunya baduo, artinya atau labiah. Karena bosnya turun pada Jabir dan sungguh telah mati Jabir daripada meninggalkan beberapa saudara perempuan. Bala jika mau kebagi keduanya baginya 2/3 daripada yang meninggalkan yo saudara laki-laki, artinya saudara laki-laki. Tidak menghabisi dah kalau saudara yang parusi waris laki-laki meninggal, walaupun nyoba dua ataupun lebih berdua. Nah, dan perempuan tadi bersama-sama baginya hanya 2/3. Dan jika ada mereka itu artinya waris, baadonya saudara laki-laki dan perempuan. Kira kalalah tadi ko saudara dan laki-laki saja doh, tidak perempuan saja doh, bercampur laki-laki ya produksi. Baalah jiko nangko bagi laki-laki daripada mereka itu bagian semisal keuntungan dua dan sementara keuntungan dua perempuan. Kok sama di belakang tu nak? Ada di belakang itu kalau mungkin di bagian meninggal seorang orang tua misalnya, awak badi kakak dalam hukum faraid laki-laki baginya 2/3, perempuan 1/3. Maka banyak aneh. Pokoknya ya laki-laki basarikat dalam 2/3, perempuan basarikat dalam 1/3. Jelasnya enggak? Jelas apa? Dayon? Sisa. Sisa kan arteng kue. Iya. Tahu si Indonesia ya? Iya. Nah, di sisa kita telah di apa kita para itu tunggu. Kalau ada bagus, suasana kaya ke tunggu deh. Iya, ada ambil ya ambil. Ya itu ibarat bahasa Arab kok langkah palang kan, apalagi yang macam itu. Piramid damirnya kan. Menyatukan Allah bagi kamu akan seri agamanya Allah. Karena bahwa tidak sasik kamu dan baram Allah ba'ala baramu. Dan baram dengan titik satu ba'ala baramu alim. Dan setengah dari poin satu itu setengahnya miras yaitu hukum waris. Merawikan saihan daripada al-bara. Bahwasanya ayat bahwasanya akhir ayat yang turun artinya daripada faraid. Artinya ayat itu adalah akhirat yang turun yang berkaitan dengan hukum faraid yaitu hukum waris. Alhamdulillah, silakan diulang.